Shalom Bapak Ibu. Bolehkah saudara memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Ya, berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. Ada yang subah salam, jangan lupa pakai jabat tangan, jangan lupa pakai hand sanitizer ya. Saya percaya Bapak Ibu mengenal seorang tokoh yang bernama Yonatan, anak Raja Saul. Dan saya yakin juga saudara mengerti tentang relasi yang terjadi antara Yonatan dengan Daud. Kalau belum, nanti buka 1 Samuel mulai dari pasal 13 sampai 20, itu saudara akan menemukan berbagai hal yang luar biasa terjalin antara Yonatan dan Daud. Mereka seperti saudara, persahabatan mereka sungguh indah. Nah Bapak Ibu, di teks ini ada hal yang menarik ketika Daud berbuat baik. Dia bilang, coba lihat ayat 1, kalimat terakhir, oleh karena Yonatan, dia bilang begitu. Oleh karena Yonatan. Kita menemukan alasan oleh karena Yonatan, berarti ada sesuatu di balik itu. Kalau saudara membaca lebih jauh tentang kisah Yonatan dan bagaimana Yonatan menyelamatkan Daud dari rencana ayahnya, itu luar biasa Bapak Ibu. Semestinya dia berpihak pada Saul, tapi demi Daud dia meninggalkan perjamuan makan itu kan. Lalu kemudian mencari Daud dan memberitahukan rencana ayahnya yang akan menghabisi Daud. Nanti Bapak Ibu baca. Secara tidak langsung Daud berhutang nyawa kepada Yonatan. Maka kalau saudara menemukan kalimat menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan, saya kira itu salah satunya. Ini salah satu. Salah duanya, yang kedua, saudara bisa membaca di 1 Samuel pasal 20 ayat 14 dan seterusnya. Yonatan bilang begini, Daud, ngana mesti janji pak kita, bahwa apapun yang terjadi, andai kata seluruh musuhmu sudah engkau kalahkan, jangan engkau habiskan keturunanku. Menarik loh, nanti Bapak Ibu baca 1 Samuel 20 ayat 14 dan seterusnya. Kau harus janji bahwa namaku tetap akan ada. Karena Bapak Ibu, kalau bangsawan kalah perang, habis. Nggak ada sisa, totalitas dibantai. Itu pada zaman dulu. Tapi Yonatan bilang, janji pak kita, pokoknya turunanku tidak akan habis. Tetapi juga namaku tetap akan ada. Dia bilang begitu. Lalu kemudian Daud, ya saya janji. Maka saya dapat alasan kedua. Kenapa dia sibuk cari, masih adakah keturunan Saul di sini? Bapak Ibu tahu, itu disebabkan karena dia sedang berhutang janji untuk dia tepati. Kita dapat hal yang kedua ya, dua alasan. Mengapa Daud repot-repot setelah berhasil menyatukan 12 suku itu, dan dia menjadi raja yang utuh waktu itu. Dia masih harus samperin Saul punya keluarga dan cari tahu. Dua hal, dia berhutang belas kasihan Yonatan, juga berhutang janji kepada Yonatan. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Mefiboset itu dikatakan dalam kondisi pincang. Tolong lihat ayat 3. Lalu berkatalah Siba ini hamba, kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Saya penasaran, kiapa dia timpang? Orang mana bilang, kiapa dia bajalang kento? Ada tahu nggak kento itu loh? Timpang, pincang. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata penyebabnya karena dia punya pengasuh waktu masih kecil,
Mephiboset itu pergi lari. Lalu kemudian pengasuhnya itu kurang awas. Jatuhlah dia dan rupanya cukup parah dan kemudian mengalami cacat permanen. Saya tidak mengarang ya, Bapak Ibu bisa baca nanti di 2 Samuel pasal 4 ayat 4. Itu akan Bapak Ibu temukan. 2 Samuel pasal 4 ayat 4. Benar enggak? Ya, betul. Jatuh kasihan. Maka dia kemudian pincang. Bahasa lain mau bilang dia berkebutuhan khusus. Dia disabilitas. Dan ini juga mempengaruhi kondisi hati Daud. Sehingga dia bilang begini. Tanah, garapan, ladang, kekayaan ngana punya opak Saul akan kukembalikan kepadamu. Engkau akan makan sehidangan dengan aku. Saudara tangkap, kalau Daud bilang begitu itu pernyataan luar biasa. Semua kekayaan dari keturunan Saul akan kembali kepadamu. Engkau akan makan sehidangan dengan raja. Apa maksudnya? Itu Daud mau bilang begini ke Mephiboset. Engkau bukan musuhku. Engkau seperti keluargaku. Karena cuma boleh keluarga raja yang makan sehidangan dengan raja. Apa maksudnya? Daud berhasil menepati janjinya bahwa keturunan Yonatan tidak akan habis dan nama Yonatan akan tetap disebut. Siapa yang duduk di perjamuan makan raja itu? Itu loh yang satu itu. Anaknya Yonatan. Jadi nama Yonatan tetap disebut. Terakhir yang ketiga. Sayang sekali cuma sampai ayat yang ke-8 ya. Tapi kalau saudara baca ayat 9 sampai 13, saya mau katakan begini. Daud ini luar biasa. Mephiboset itu berkebutuhan khusus. Tidak sempurna, ada cacatnya. Sehingga kemungkinan besar dia tidak bisa mengambil keputusan apapun. Karena secara fisik juga dia lemah, barangkali. Dan kemungkinan besar diduga barangkali Siba bisa saja mengambil alih. Maka saudara tahu, ayat 9 sampai 13, ketika dia perintahkan bahwa kemudian seluruh kekayaan Saul, ladang dan segala macam kembali kepada Mephiboset. Siba dipanggil. Panggil. Baru dia bilang teknisnya kayak apa. Dia atur secara spesifik. Saya nggak mau tahu ya, ngana pe anak-anak, hamba-hamba, semua kalian. Urus sampai panen dan jangan sampai Mephiboset nggak makan. Dia atur sangat spesifik. Dia tahu ada kemungkinan kecurangan barangkali. Dan kemungkinan Mephiboset tidak dapat apa-apa. Maka perlu diatur sistemnya. Dibuat oleh Daud. Dan dia perintahkan secara spesifik supaya semua teratur. Dan berjalan dengan baik. Dan saudara tahu, Mephiboset terjamin. Bersama dengan istrinya, bahkan anaknya Mika. Wih, luar biasa loh. Diatur juga secara spesifik. Bukan cuma beri perintah, ngana urus ya. Oh enggak. Dia bikin rambunya. Karena kejahatan itu terjadi karena 2 hal Bapak Ibu. Ada keinginan, juga ada peluang atau kesempatan. Ditutup oleh Daud. Ngana bikin. Dan terjaminlah Mephiboset. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama Bapak Ibu. Yonatan tidak pernah tahu bahwa semua hal yang ia kerjakan dalam kebaikan, perhatikan baik-baik, untuk Daud. Yonatan gak pernah tahu bahwa semua rangkulan persahabatan, perhatian, perlindungan, dan perbuatan baik yang dia lepaskan ke Daud. Ternyata Bapak Ibu, berefek besar. Kebaikan itu yang dia lepaskan ke Daud kembali ke Yonatan melalui Mephiboset. Mephiboset menikmati kebaikan ayahnya yang dikerjakan kepada Daud. Melalui perbuatan Yonatan, Mephiboset diselamatkan. Melalui tebaran kebaikan Yonatan, Daud membalasnya melalui Mephiboset. Hal pertama saya mau bilang begini. Kebaikan, kebenaran,
perhatian, dan apapun yang engkau kerjakan bagi orang lain, dengarkan Bapak Ibu, tidak akan pergi dengan sia-sia. Suatu saat akan kembali kepadamu. Mungkin bukan padamu, bisa saja pada istrimu, bisa saja pada anakmu, bisa saja pada cucumu. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kebaikan yang engkau tebarkan akan balik kepadamu. Amin. Gitu. Kekristenan diajarkan untuk mengerjakan kebaikan, melaksanakan kebaikan, menabur kebaikan. Saya kira Tuhan Yesus tidak mengarang, kan bilang begini, apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Dan ketika Yonatan mengerjakan kebaikan, ya ampun, Mephiboset yang harusnya nggak punya apa-apa karena disabilitasnya juga dan ketidakberdayaannya juga, dirawat Tuhan melalui kebaikan yang berbunga pada Daud. Itu sesuatu yang dahsyat. Bapak Ibu, lakukan kebaikan tanpa perhitungan apapun, karena engkau sedang menabur. Suatu saat engkau atau keluargamu akan menikmati tuaiannya. Ini hal yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, tadi di belakang saya tanya begini, ini baru pertama kali, Bapak Ibu, saya baru pertama kali ke Jemaat Philadelphia ini. Ini betul DP gedung gereja begini. Oh ternyata gedung gerejanya itu ya. Ya ampun, masa kecil begini. Oh ternyata ini gedung pertemuan. Daud peduli pada ketidakberdayaan Mephiboset. Bahkan memberi perintah langsung kepada Siba untuk memfasilitasi kekurangan Mephiboset. Bukan Mephiboset yang harus kerja, marengana ngape anak dan semua ngape turunan hamba sahayamu kerjakan untuk kebutuhan Mephiboset. Biar Mephiboset yang tak berdaya itu terfasilitasi. Beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu, Majelis Sinode telah mengeluarkan surat keputusan pembentukan Pokja, Gereja Ramah Anak dan Literasi Digital. Tujuan dari Pokja ini, kalau Tuhan izinkan, Tuhan sayang, nanti tanggal bulan Desember nanti kita akan mempublikasikan gerakan Gereja Ramah Anak, memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dari anak-anak dalam tanda kutip dalam ketidakberdayaan mereka. Kloset misalnya akan dibuat sedemikian rupa supaya jangan sampai ketika dia duduk tak masuk ke dalam. Contoh begitu. Membuat supaya kemudian para pelayan PA, orang tua dan sebagainya menghentikan kekerasan kepada anak dan mengerjakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Bahkan juga disinggung untuk menyiapkan ke depan kebutuhan-kebutuhan khusus seperti bahasa isyarat dan sebagainya. Saya tidak tahu model bangunannya, mumpung belum selesai kah, siapa tahu toh dapat ide toh. Kepedulian Daud kepada Mephiboset untuk memfasilitasi kebutuhan disabilitas ini barangkali. Ini PKLU, walaupun dorang perambun ndak putih, rata-rata merah. Oh enggak, untung di sini ndak merah, puji Tuhan. Oh ada sedikit-sedikit. Tetapi secara physically, kalau sudah usia 70 tahun, DP kaki solome-lome. Kong kalau bangun gereja dengan banyak tangga, gereja harus ramah bukan saja kepada anak, tetapi pada kaum lansia. Siapkan tapakan-tapakan yang lebih bagus. Biar saja nih ketua 4 dengan panitia, karena ini hot baby, dorong pikir ulang bagaimana caranya membikin itu. Supaya terasa ramah. Sebagaimana kepedulian Daud pada Mephiboset. Saya mau titipkan di ulang tahun PKLU ini, fasilitasi juga kebutuhan para lanjut usia. Barangkali di satu bagian pintu tertentu ada step khusus jalur kursi roda. Mesti ada backing? Enggak, bertobatlah. Backing, kan baru mau renovasi itu kasih selesai. Ada banyak doi Philadelphia, backing. Untuk menyebut kepedulian kita pada kondisi ini. Supaya nyata kasih itu.
Kenapa Bapak Ibu? Poin ketiga. Dia bilang begini loh. Demi kasih, dia pakai kata keset. Maka saya terjemahkan, kasih setiaku. Demi kasih setiaku, aku akan memberikan kasih setiaku kepada keluarga Saul. Itu ayat 1. Tapi ayat 3 dia ganti. Kasih setia Allah akan kusalurkan pada keluarga Saul, termasuk Mephiboset. Saya tangkap ini hebat banget Daud. Dia mau bilang begini. Kasihku adalah kasih Allah. Maka ketika aku mengerjakan kebaikanku, aku sedang mengerjakan kebaikan Allah. Ini menarik loh. Maka hal ketiga bilang begini, ketika saudara berbuat sesuatu dalam kepedulian bagi orang lain, engkau sedang berkhotbah tanpa mimbar untuk menyampaikan kebaikan Allah. Begitu Bapak Ibu. Maka kalau ada jalur kursi roda, pegangan untuk lansia itu empuk naik tangga, oh wetae. Bapak Ibu sedang mengerjakan kebaikan Allah bagi kaum lansia, begitu loh. Atau bagi anak-anak ketika gereja dibuat ramah anak, kita lagi buat gerakan Bapak Ibu. Gereja Masih Injili Timur dan Gemim sudah duluan membuatnya. Sekarang bukan GPIB mau ikut-ikut, bukan dalam kesadaran itu. GPIB mau membuat gerakan yang sama untuk kepedulian pada anak-anak. Saya kira juga kepada mereka yang berkebutuhan khusus. Ini hal yang kedua. Kedua tadi itu ketiga. Ketiga untuk dibawa pulang. Terakhir yang keempat. Tema kita, apalagi tadi itu, pancarkan kasihnya. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Enggak mudah loh. Enggak mudah. Andai kata saya Daud, enggak akan ada sisa biar satu, termasuk Mephiboset. Syukurnya Bapak Ibu, Daud bukan Nyoman Jepun. Oh betul. Kalau Bapak Ibu masuk ke rasanya Daud dan masuk ke kondisi Daud, tolong baca riwayat dia. Ketika dia diurapi menjadi raja, bukan lompat-lompat kegirangan, lompat-lompat kesakitan. Lari sana, lari sini, menderita luar biasa. Siapa penyebabnya? Saul. Dia mengalami ketidaknyamanan. Dan sebenarnya menurut saya, seharusnya secara logika adalah kesempatan untuk menghancurkan semua turunannya. Tetapi tidak, Daud membalas kejahatan Saul dengan kebaikan. Wow. Maka kalau tema ini mengatakan pancarkan kasih, saya mau kasih tahu kepada saudara, tidak mudah. Pergesekan tetap ada dalam setiap kebersamaan kita, termasuk di tengah persekutuan. Apalagi kalau sudah mulai tersinggung, mulai bicara, kau baku feyem 1 tahun. Bapak Ibu tahu baku feyem? Baku marah. Nanti Natal baru baku baik. Dan itu menurut saya manusiawi. Itu wajar karena orang terluka. Tapi saya mau bilang, itu tidak wajar kalau orang Kristen. Mengapa? Membalas kasih dengan kebencian itu kejahatan. Membalas kasih dengan kasih lumrah itu manusiawi. Tapi membalas kebencian dengan kasih itu yang ilahi, itu yang Tuhan minta saudara kerjakan, membedakan engkau dengan orang di luar sana. Memancarkan kasih bukan karena aku terima kasih. Memancarkan kasih, kendati pun aku dibenci. Ini konsep Daud. Walaupun susah karena Saul dan turunannya, kecuali Yonatan, tapi aku akan tetap menebarkan kasih. Daud sampai ke titik itu. Maka saya mau tutup, mau katakan begini kepada Bapak Ibu. Memancarkan kasih, bukan karena engkau telah lebih dulu menerima kasih, atau mengecap kemurahan kasih itu. Tapi saya mau bilang, engkau memancarkan kasih karena lebih dulu kasih Allah engkau nikmati. Maka susah atau senang saya dapat dari dia tidak mempengaruhi kasih itu untuk terpancar. Baru orang bilang, itu ketuk orang Kristen. Ada 2 orang sahabat. Tadi terakhir ya, yang terakhir sekali. Dia jauh loh Bapak Ibu, Jakarta Timur sampai ke sini jauh. 2 orang sahabat, saya sudah pernah sampaikan kalau nggak salah di
presbiter waktu saya diundang lalu di mana orang udah pergi itu. Bersahabat luar biasa kuat, erat banget, baku sayang Bapak Ibu. Lalu mereka melakukan perjalanan seperti musafir melintasi padang gurun. Ini bukan kisah nyata ya, saya baca di buku 1500 cerita bermakna kalau nggak salah itu. Jalan dorang. Ya ampun, saling memperhatikan luar biasa, baku sayang sekali. Sampai air dari banyak sampai tinggal sedikit baku bagi. Satu botol baku bagi setengah-setengah. Tinggal setengah teguk seperempat masing-masing. Pokoknya baku sayang luar biasa. Sampai tidak ada air minum pun. Satu jatuh, satu angkat, satu terlambat, satu bopong. Begitu luar biasa dorang jalan. Tetapi Bapak Ibu, ini yang terjadi. Dalam kesusahan itu, tiba-tiba yang satu melihat dari jauh, DP mata terang sekali, masih terang dari jauh. Rupa ada air di depan. Dia dalam hati pikir, jangan-jangan oase. Mata air di tengah padang gurun. Dia langsung kasih tinggal temannya, langsung lari. Betul Bapak Ibu, lumayan. Air jernih di padang gurun, di tengah dahaga. Ampun deh, siapa ndak mau kegirangan luar biasa. Dia langsung kasih masuk di kepala, nikmati luar biasa. Orang bilang basuh depan bukan cuci muka. Nikmati luar biasa dan nikmati. Otomatis pasir itu mulai naik, mulai buram. Temannya yang tergopoh-gopoh kelelahan, kasihan mau sampai mau minum gak dapat. Karena yang satu ini duluan nikmati, lupa temannya. Di tengah ketegangan itu dan kekecewaan, termasuk kondisi fisik yang lemah, emosi tidak terkendali. Yang terlambat tadi marah. Pas marah dia langsung dia tampil yang DP teman. DP teman ini melankolis. Seperti orang yang nonton drama Korea langsung termeme 1 minggu kayak gitu loh sudah. Pas kena tampar dia langsung nangis gitu. Lalu kemudian dia ambil batang ranting kecil yang kena tampar ini. Baru dia kasih rapi itu pasir. Sambil terisak dia tulis gitu. Yang satu kena tampar, cengengan. Baru sambil dia lihat, ternyata dia tulis begini, hari ini sahabat terbaik saya menyakiti hatiku, menampar pipiku hanya karena seteguk air. Laki-laki pas baca, ngana nenek moyang teguk air bagaimana? Sambil emosi. Habis itu dorang jalan lagi. Sunyi senyap, malam kudus. Nyanda ada baku tegur, jauh sekali jaraknya, jauh sekali. Tidak ada apapun. Tidak ada Bapak Ibu, betul-betul tidak ada apa-apa. Tidak ada kebersamaan. Saudara tahu? Tiba-tiba dorang dua mulai perhatikan. Kenapa sudah mulai ada pohon? Kenapa sudah mulai kelihatan hijau-hijau? Lama-lama makin hijau, lama-lama mulai rimbun. Betul mereka masuk di depan ada hutan yang lebat. Yes, sudah selesai padang gurun. Ini ternyata yang ditampar tadi, yang duluan minum, yang matanya tajam, telinga juga tajam. Yang satu sedikit pongo, dia nggak dengar apa-apa. Kayak ada bunyi air mengalir gitu loh. Ada kayaknya sungai, betul sungai. Dia lari juga. Yang tadi tuh, yang duluan lari kena tampar itu lari juga. Dan seketika sampai di sana betul Bapak Ibu ada sungai dalam sekali, tapi jernihnya minta ampun. Airnya tenang, tapi jernihnya minta ampun. Dia bilang, aduh berkat Tuhan. Nggak hitung 3 Bapak Ibu, dia langsung masuk ke dalam. Bapak Ibu tahu, dia cuma bisa 1 gaya berenang. Bukan gaya dada. Bukan gaya batu, dada tenggelam. Malah mise dia. Yang terlambat tadi, yang nampar tadi datang. Kon dia mulai lihat, mati ngana. Berapa banyak dari saudara melihat orang yang celaka itu kalau sudah bikin sakit hati, habis ngana. Malah mise, minum tuh air, tenggelam ngana, minum terus, kakin ke bawah ngana. Betul makin gini. Hati kecilnya kasih biar. Tapi hati kecilnya tolong, biar tolong. Akhirnya dia putuskan tolong. Dia masuk ke dalam kebenaran, dia bisa banyak gaya berenang. Dia ambil dari belakang. Bapak Ibu kalau ada yang mau tenggelam, jangan ambil dari depan, ambil dari belakang. Karena saya nggak bisa berenang juga, jadi tolong ambil saya dari belakang. Sudah, selamat dia, selamat, puji Tuhan. Kasih pom langsung sadar. Pas sadar,
Dasar melankolis ya, pas sadar langsung termehek-mehek dan senyum gitu loh. Bangun tiba-tiba dia cari ranselnya, dia ambil pahat batu. Di sungai ada batu yang besar kan, dia kasih rapi kalau mulai dia sambil termehek-mehek juga. Gitu-gitu sampai jadi. Laki-laki yang tolong tadi yang awalnya nampar itu mulai perhatikan dan kaget, tulisannya begini, hari ini ya sama, sahabat terbaik saya sama menyelamatkan aku. Yang tolong tadi bilang, "Kiapa waktu tetampeleng tulis di pasir. Sekarang kalau kita tolong anak tulis di batu. Kiapa begitu." Saudara tahu ini jawabannya, dan ini saya kira maknanya untuk saudara dibawa pulang. Dia bilang begini, jika kebersamaan yang Tuhan anugerahkan dengan orang-orang terdekat dalam hidupku, di lingkaran pertama, yang aku sebut keluarga, sahabat, atau partner, atau sebutan apapun, di perjalanan itu, ada beberapa hal yang tidak menyenangkan, menyakitiku, dan membuat hatiku terluka. Aku akan menulis kisah pahit itu di atas dasar pasir hatiku, agar angin kasih dan cinta Tuhan menghapus kenangan pahit itu. Namun, kalau dalam perjalanan yang indah aku jalani itu, berbagai perbuatan menyenangkan saya dapat, kebahagiaan saya nikmati bersamamu, termasuk kau selamatkan hidupku. Aku akan menulis peristiwa-peristiwa indah itu di atas dasar batu hatiku, agar ketika datang angin kebencian, permusuhan, tidak akan mampu menghapus kenangan-kenangan indah itu untuk engkau dan aku berjalan bersama. Baku polok dan dua, komba jalan sama-sama. Saya mau tutup mau bilang begini Bapak Ibu, pancarkan kasih berarti jangan pernah mengingat kejahatan yang melukaimu. Ingat tiap kebaikan, dan modal itu membawamu pada perdamaian, supaya orang lain mengecap kemurahan Tuhan melalui saudara, kendati pun engkau tersakiti. Sebab kebaikan yang engkau beri akan kembali kepadamu. Selamat pancarkan kasih. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.